Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya berharap tidak bosan lihat wajah ganteng saya dengan suara yang cetar membahana. Yang pasti bukan karena kualitas ya, tapi karena murah aja gitu bisa dipakai. Makanya saya sering nongol di layar kaca Anda gitu. Tentunya berharap kita selalu ada dalam kesehatan di masa-masa yang cukup sulit seperti sekarang ini. Dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang katakanlah beliau ini penyambung lidah ya, pihak sekolah dengan pihak industri. Ada Bapak Nendriana, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak udah makan? Belum. Saya udah semangat nih Bapak. Bapak kok lemes banget ini. Bapak nggak tahu sih, saya dari jam 8 Pak. Iya emang dari jam 8 talent yang cukup luar biasa lah ya, harus diapresiasi nih talent. Studio belum buka beliau udah hadir di sini. Iya. Itu yang harus ditauladani dari beliau. Kan gitu. disiplin harus dimulai dari harus mencontohkan dulu. Nah itu gitu. Ya padahal sebenarnya ini tuh lagi berbahagia banget beliau ini. Jadi imun tubuhnya tuh lagi naik-naiknya. Kenapa? Karena Manchester United baru saja meresmikan Jadon Sancho. Paranenya kapan Pak? Gak enak ada Manchester City di situ. Yakin lah ya, treble lah ya, Insya tahun Allah. depan lah ya. Iya. Gitu. GGMU. Tapi sekali lagi kita nggak bakal ngomongin olahraga karena ini coach ini sebenarnya coach yang memang benar-benar nge-coach ini. Bukan coach Hotahe. Ya, kita akan membahas tentang hubungan sekolah dengan pihak industri karena memang sejauh ini Pak bahwasanya di masyarakat sudah menjadi sebuah mindset bahwa lulusan SMK itu sudah pasti kerja, siap bekerja lah seperti itu. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Sebenarnya itu sudah menjadi slogan BKK Bismi ya. BKK Bismi memberikan bukti bukan janji. BKK itu apa Pak? Takut ada yang belum ngeh tuh BKK tuh. BKK itu bursa kerja khusus ya. Ah. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik yang sudah join atau sudah bergabung dengan Bismillah, kalau saya berbicara Bismillah itu bisa MA, bisa Madrasah Aliyah, bisa SMK. Ya yang disampaikan gitu ya sudah sangat betul sekali gitu. Jadi Ya di background kita kan sudah kelihatan tuh. Ya itu adalah anak-anak yang sudah terserap di dunia industri. ini alumni lah ya, mereka yang sudah merasakan manfaat dari kerjasama antara Bismillah dengan pihak industri. Betul betul. Dan dengar-dengar baru dapat penghargaan nih Pak dari Bupati. Penghargaan apa sih? Oh iya. Alhamdulillah kemarin di 2020 kita dapat penghargaan dari Disnaker Kabupaten Serang dan dari Bupati Kabupaten Serang penghargaan berupa piagam Sebagai penyalur tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Serang. wes luar biasa, A plus lah ya untuk Bismillah. Tuh gimana nggak orang tertarik coba gabung Bismillah ya, ditambah ya 11-12 lah ya, atau 11-200 lah kalau terlalu dekat sama saya gantengnya tuh ya, bisa dilihat sendiri. Oke Bapak, next. Sejauh mana hubungan Bismillah dengan dunia industri? Kalau berbicara sejauh mana mungkin bukan kita dengan industri itu bukan hanya cuma MOU ya, bukan cuma MOU ya. Bahkan kita dengan industri itu sudah bermitra. Kalau orang MOU itu kan ada masa aktifnya ya. Sekian tahun habis kontrak, sekian tahun habis kontrak. Tapi selama ini alhamdulillah Bismillah dengan beberapa industri yang sudah kerjasama, kita itu bahasanya sudah bermitra. Nah, jadi tidak ada, kalau berbicara jauh ya namanya mitra ya udah seperti keluarga sendiri gitu. Jadi nggak ada habis kontrak ini habis kontrak dan lain-lainnya nggak ada. Jadi udah selawase gitu. Cuman tetap di perjalanan itu pasti ada evaluasi.
Jadi aku dan kamu itu selawase katanya ya. Jadi bismillah dengan industri juga demikian. Iya, betul. Apa namanya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya dalam artian bukan berarti bismillah kemudian apa namanya lulus SMK atau MA langsung kerja dengan mengabaikan pendidikan ya. Betul, Tapi di betul, sana betul. ada pilihan. Betul. Silahkan mau langsung ke dunia kerja disediakan, Betul. mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga Silakan. dipersilahkan. Mau langsung Dan- menikah juga nggak apa-apa. itu dia. Ngomong-ngomong Bapak udah nikah? Alhamdulillah belum. Oh iya. Harusnya nggak usah dibuka di sini. Oh iya, siap, Nanti siap, takut siap. ngantri bukan apa-apa ya. Yang repot kan saya gitu. Iya. Nah, nih khususnya buat mereka-mereka yang baru masuk ke Bismillah. Ya, terlebih sepertinya gitu ya sudah menjadi urban legend bahwa kalau mau masuk dunia kerja itu harus pakai orang dalam, Pak. Ya, sekarang apa yang mesti mereka siapin buat lulus dari Bismillah ini langsung bisa kerja? Baik, berbicara orang dalam ya, daleman ya. Bukan daleman ya. Baik, untuk teman-teman atau adik-adik yang masuk kelas 10 baik di SMK atau MA, apa saja sih syarat untuk masuk ke dunia industri? Ya memang masuk dunia industri itu ada beberapa kriteria yang harus disiapkan di Iya. semua mereka. Salah satunya kriteria pertama mereka harus tinggi badannya ya harus sesuai dengan kriteria. Tapi kalau berbicara fisik sih itu nomor sekian. Dan kalau fisik ya apa namanya anak usia SMK tuh ya masih bisa bertumbuh lah ya, masih bisa diusahakan. Mudah-mudahan seperti tumbuhnya ke atas ya. Ke bukan atas, ke jangan samping. ke samping. Bukan ke samping ya. Jangan di samping. Tapi ini juga bisa kerja kok dia. Jadi masing-masing perusahaan itu beda-beda sih cara mereka merekrut itu. Ada salah satu perusahaan yang merekrut calon karyawan atau tenaganya dari Bismillah itu cukup dengan satu harus hafal surat Yasin, Wah, Masya Allah. harus hafal surat Waqiah, Subhanallah. harus hafal surat Ar-Rahman. Wah, subhanallah. Jadi interviewnya cuma ditanya kamu hafal Yasin, kamu hafal Ar-Rahman, kamu hafal Al-Mulk. Kalau dites lancar dia langsung lolos jadi kerja. Nah ini perusahaannya yang cara merekrutnya seperti itu. Tuh, catat. Dan hafalin tuh surat-suratnya tuh. Ini perusahaannya ya. Kalau kriteria balik lagi memang kita tidak boleh harus masukin anaknya itu tidak boleh ke industri itu tidak boleh sembarangan. Memang harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan sama perusahaan. Tapi kalau mereka untuk yang masih kelas 10 nih, wah masih banyak lah. Iya. Yang paling utama kalau mau masuk dunia industri itu nomor 1 itu adalah attitude ataupun akhlak. Itu nomor 1. Iya. Dan ya jangan salah lah ya, kita sendiri pun punya selera masing-masing begitu ya. Betul. Nah, begitupun dengan skala besar sebuah perusahaan juga harus ada kriteria untuk menjadi karyawan mereka begitu. Sejauh mana serapan lulusan SMK Bismillah yang sejauh ini sudah bekerja di atau terjun di dunia industri, Pak? Kalau kita rata-ratakan ya, saya panggilnya Bang, Om, apa kakek, apa nih? Apa ya? Kalau saya nggak mungkin deh ya kayaknya ya. Sebut nama boleh lah ya, nggak apa-apa. Kalau kita presentasikan setiap tahun itu tenaga yang terserap itu hampir di angka 85% terserap. Ya, Dari hampir total 100% lulusan iya ya. betul. Dari 100% itu 85 kita alhamdulillah sudah terserap sama industri. Apalagi Bismillah kan udah bermitra ya dengan Bermitra salah sekali satu lagi. perusahaan Iya. PT Sumber Alvaria Tirja Tbk. Dia merekrut calon karyawannya dari kelas 10. Iya, Jadi- memang sudah ada kelas khususnya ya. Betul. Jadi ketika lulus ya mereka mah tinggal uncang-uncang kaki, tinggal nunggu tanda tangan kontrak saja. Nggak kayak jurusan reguler lainnya gitu. Jadi 85% sudah diserap dunia industri, mungkin yang 25%-nya ada yang melanjutkan Berwirausaha, pendidikan, betul, ada yang ada berwirausaha. yang ke KUA juga tadi mungkin ada, ya lah ya. ada. Karena memang ya sudah cukup dewasa juga Betul, gitu untuk melangkah ke sana. Selanjutnya
kira-kira langkah apa ke depan yang akan diambil demi tadi menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari lulusan Bismillah ke dunia industri? Eh, Mungkin kita lebih ke menjaga kepercayaan yang diberikan sama perusahaan ya. Jadi perusahaan sudah bermitra dengan kita, mereka sudah memberikan kepercayaan kita harus menjaga dan meningkatkannya. Dengan cara bagaimana? Ya kita setiap anak-anak alumni Bismillah itu setiap sebulan sekali kita mengadakan evaluasi kerja. Jadi walaupun anak itu sudah bekerja, tidak sekonyong-konyong kita langsung lepas. Tidak. Jadi setiap sebulan sekali kita ajak kumpulan, kita evaluasi di tempat dia bekerja itu ada masalah atau tidak, ada permasalahan apa, ada problem apa, kita cerita di situ. Jadi menjaga itu lebih susah sebenarnya daripada membangun gitu ya. Mendapatkan gampang lah ya, tapi untuk mempertahankan adalah sesuatu yang sulit seperti itu. Nah, jadi disediakan konseling ya untuk alumnus yang memang sudah terjun ke dunia industri seperti itu kurang lebih gitu, sehingga kepercayaan perusahaan tetap terjaga dan juga mereka-mereka yang bekerja juga bekerja dengan enak hati lah ya, tanpa adanya beban dan masalah. Insya Allah. Nah, pertanyaan yang mungkin katakanlah pertanyaan orang awam, tahap-tahap sampai mereka kemudian dari sekolah di Bimsila kemudian sampai mampir atau bekerja di perusahaan itu apa saja yang akan mereka lalui? Untuk tahapan-tahapannya masing-masing industri itu kan beda-beda ya, beda-beda. Cuman pada umumnya tahapan yang pertama itu yang harus mereka lalui itu adalah satu, seleksi tes fisik terlebih dahulu. Cek fisik, masuk kriteria dengan perusahaan atau tidak. Setelah itu cek mata, minus, buta warna. Kalau saya udah nggak masuk berarti ya? Oh nggak masuk. Waduh, nggak masuk. Padahal sudah cukup ganteng saya dengan kacamata saya. Tapi usianya sudah tidak masuk kalau si Om ini. Usia udah 28 kan? Udah 28. Setelah mereka melakukan cek fisik, ada tahapan-tahapan lanjutnya. Nanti mereka ikut psikotes. Setelah tes psikotes, mereka langsung lanjut ke tahapan berikutnya yaitu interview. Setelah beres interview, baru medical check up. Kalau medical check up-nya sehat-sehat saja, ya mereka langsung tinggal training saja sih. Jadi itu tahapan-tahapannya. Ya, kalau misalkan yang medical check up itu katakanlah ada kurangnya gitu, mereka apakah mungkin tidak diterima atau mungkin ada rehabilitasi atau seperti apa? Kalau sudah tahapan tertinggi medical check up, wah ya sudah, itu tidak ada. Itu kan balik ke kesehatan masing-masing. Jadi perusahaan tidak mau menanggung resiko lebih jauh gitu loh. Kalau misalkan dianggap, wah anak ini tidak bagus di MCU-nya karena ada penyakit A, B, C, D, terpaksa kita harus cut, ya nggak mau mereka harus gugur di situ. Jadi seperti itu tuh proses rekrutmen yang dilakukan oleh rekrutmennya pun dilakukan di Bismillah ya, tidak langsung ke tempat-tempat yang ditentukan perusahaan. Betul. Jadi kita menyiapkan tenaga atau SDM-nya, terus tempatnya, baru sudah siap 100% baru kita undang perusahaannya. Ya tuh. Jadi mereka nggak usah capek-capek bawa lamaran nenteng-nenteng, hujan-hujan, panas-panas kesana kesini, nggak usah, tinggal duduk manis saja kalau di Bismillah. Dan pun sering ya, ada beberapa saya pernah gitu ya. Ada beberapa yang memang bukan lulusan Bismillah tapi kemudian mereka ikut proses rekrutmen di Bismillah. Itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau memang tenaga atau SDM yang dari kita itu sudah katakanlah sudah penuh, sudah memenuhi kuota, tapi kuota ya dari perusahaannya itu masih ada kuota kosong, itu bisa kita ikut sertakan sekolah lain. Itu pun sekolah rekomendasi dari perusahaan. Hanya sekolah-sekolah rekanan saja. Ya, jadi secara tidak langsung Bismillah menjadi wadah rekrutmen, menjadi wadah serapan tenaga kerja untuk kemudian masuk di dunia industri seperti itu lah ya. Dan perbincangan singkat yang saya pikir ini bisa menjadi ilmu buat nanti teman-teman semuanya yang akan masuk ke Bismillah.
Saya mau ada sebuah closing statement ya. Kenapa orang mesti sekolah di Bismillah? Di samping ya tadi kita ya mengesampingkan hal-hal yang memang berbau industri tadi begitu. Karena memang kalau mereka masuk di Bismillah ya niat mereka lurus mesti harus bekerja gitu ya. Ya, lulus. Lurus harus niatnya adalah belajar begitu. betul. Karena Betul. saya pikir kalau terjun di dunia industri adalah bonus. Ya, maka Bismillah menyediakan bonus yang lumayan berharga lah ya, sehingga kita tahu sendiri bahwa tingkat pengangguran khususnya di provinsi Banten itu cukup tinggi juga. Tahu dari mana, Pak? Saya sering baca. Mata saya begini nih ya karena saya sering baca loh. Iya. Macem lah ya. Oke, saya minta closing statement Siap. untuk adik-adik yang mungkin baru masuk ataupun mereka-mereka yang sekarang sedang ada di jenjang menengah yang kelas 3 yang akan melanjutkan supaya nggak bingung mereka bisa lanjut di Bismillah. Silahkan Bapak. Buat teman-teman yang sudah bergabung di Bismillah dan yang belum, mudah-mudahan setelah nonton video ini tergugah ya untuk bergabung bersama Bismillah. Buat teman-teman yang kelas 10 yang mau bergabung, yang sudah bergabung, mungkin dari awal sampai akhir sudah menjelaskan ya, mungkin teman-teman salah satunya sudah dijelaskan tadi, tujuan utamanya lurus harus belajar. Kalau bekerja itu bonus. Sebenarnya di SMK itu slogannya siap kerja, siap berwirausaha. Jadi mau nggak mau ya setelah lulus ya harus bekerja. Mungkin buat teman-teman jangan berhenti untuk mencoba saja sih. Itu aja sih. Jangan berhenti mencoba. Ya karena ya kehidupan manusia lah tidak bisa dilepaskan dari sebuah tuntutan pekerjaan lah ya. Karena bahkan dari pandangan agama pun ada sebuah keterangan yang menjelaskan i'malidun ya ka'annaka ta'isyu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seakan engkau mati esok hari gitu. Bapak terima kasih waktunya, terima kasih materinya, terima kasih informasinya luar biasa sekali. Kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.